Juventus imbang kembali di Serie A untuk yang ke-13 kalinya. Hasil seri ke-13 diraih Juventus di Serie A 2024-2025, setelah pulang dari markas Atalanta dengan tambahan 1 poin. Dalam pertandingan di Gewi Stadium, Rabu, 15 Januari 2025, dini hari WIB, Atalanta versus Juventus masih tanpa gol di akhir babak pertama. Kebuntuan baru pecah di menit ke-54 setelah Pierre Kalulu mencetak gol untuk Bianconeri. Tapi keunggulan itu tidak bisa dipertahankan Juventus. Masuk di menit ke-78, Matteo Retegui berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Jadilah Atalanta versus Juventus berakhir dengan skor 1-1. Hasil itu membuat Juventus masih belum terkalahkan di Liga Italia musim ini. Di sisi lain, itu merupakan hasil serinya yang ke-13 dari 20 laga yang sudah dijalani. Merujuk catatan Opta, Juventus menjadi tim kedua yang meraih hasil imbang minimal 13 kali dalam 20 laga awal Serie A dalam era 3 poin untuk kemenangan, sejak Inter Milan melakukannya pada musim 2004-2005 dengan 14 kali seri. Sebagai informasi, Inter finish di posisi ketiga klasemen akhir Serie A 2004-2005 dengan rincian 18 kali menang, 18 kali seri, dan 2 kali kalah. Era 3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk hasil seri, dan nihil poin untuk kekalahan mulai diadopsi Serie A sejak musim 1994-1995. Pada era sebelum itu ada Mantova yang layak didaulat sebagai Raja Serie A. BBC menyebut, Mantova mencatatkan hasil imbang paling banyak dalam semusim Serie A dengan 22 kali seri dari 34 laga musim 1966-1967. Inter Milan akan menjaga momentum di laga tunda versus Bologna. Inter Milan membidik kemenangan ke-7 berturut-turut di Serie A saat menjamu Bologna. Tren positif mesti mereka jaga untuk tetap di jalur juara. Sang juara bertahan harusnya percaya diri menyambut Bologna di Giuseppe Meazza dini hari nanti. Meski kehilangan gelar Piala Super Italia di Saudi, mereka bisa langsung bangkit pada akhir pekan. Dalam lawatan ke markas Venezia, anak asuh Simone Inzaghi mampu meraih kemenangan tipis 1-0. Matteo Darmian menjadi pahlawan si ular besar lewat golnya di menit ke-16. Hasil itu membuat Inter menjadi satu-satunya kontestan Supercoppa Italiana 2024-2025 yang bisa mencatatkan kemenangan setelah Atalanta, Juventus, dan AC Milan semuanya tersandung. Dengan kemenangan ini, Inter naik ke posisi kedua klasemen menggeser Atalanta. Mengoleksi poin 43, mereka tetap berjarak 4 angka dari pemuncak klasemen, Napoli yang sudah memainkan 2 pertandingan lebih banyak. Kami meraih 43 poin dalam 18 pertandingan, tetapi tim lain juga mengimbangi dan masih banyak pertandingan yang harus dimainkan, kata Simone Inzaghi kepada DAZN mengingatkan anak asuhnya. Ada beberapa masalah cedera yang agak mengganggu Inter menjelang laga tunda ini. Hal positifnya adalah kami mendapatkan kembali Benjamin Pavard, yang sudah lama tidak bermain, jelas Inzaghi. Gelandang Inter, Nicolo Barella sementara itu mengingatkan pentingnya tetap fokus. Menurutnya, jadwal mereka sangat padat dan perlu menjalani satu persatu pertandingan dengan baik. Sekarang ada banyak pertandingan dalam waktu yang singkat, kami membutuhkan semua orang untuk memberikan kontribusi mereka. Kami tahu itu sulit, tetapi juga luar biasa berada di posisi ini untuk memainkan tour de force, tegasnya di football Italia. Lazio dikabarkan telah menutup peluang 2 rival mereka di Serie A, Inter Milan dan Juventus dalam usaha mereka untuk merekrut salah satu defender andalan, Mario Gila. Klub ibu kota Italia tersebut tidak berencana untuk melepas pemain 24 tahun tersebut. Lazio kabarnya berusaha keras untuk menutup jalan Inter Milan dan Juventus untuk mengamankan servis defender andalan mereka, Mario Gila. De Aquile merekrut pemain 24 tahun tersebut dengan harga murah sebesar 6 juta euro di musim panas 2022 tapi Real Madrid memiliki 50% bagian dari hasil penjualan sang pemain di masa depan. Dalam beberapa bulan terakhir juara bertahan Liga Champions tersebut dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memboyong kembali ex-back mereka yang sedang dalam performa apik musim ini. Selain itu, Inter dan Juve kabarnya juga memasuki perburuan servisnya karena 2 klub tersebut ingin meningkatkan lini belakang mereka yang dihantam krisis cedera. 2 raksasa Serie A tersebut mengincar servis pemain asal Spanyol yang menjadi salah satu pemain paling konsisten dan bisa diandalkan untuk De Aquile musim ini. Namun seperti dilansir La Lazio Siamonoi, Biancocelesti telah menutup pintu untuk seluruh klub peminat dan menegaskan bahwa Gila tidak akan pergi kemanapun. Marco Baroni kerap menegaskan kepercayaan luar biasa kepada pemain yang ia pertimbangkan sebagai starter otomatis di lini belakang.
Pemain kelahiran Barcelona tersebut telah menunjukkan kemampuan impresif di bawah bimbingan pelatih 61 tahun tersebut musim ini. Sebelumnya ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di era pelatih sebelumnya Maurizio Sarri. Kontrak sang bek tengah akan habis pada Juni 2027, jadi pihak klub ingin memundurkan tenggat waktu untuk mempertahankan masa depannya dalam waktu yang panjang. Bakal jadi berita besar, Inter mulai dekati Gianluigi Donnarumma. Sky Sport Italia sebut Inter Milan tengah mempersiapkan upaya mengejutkan untuk mendatangkan kiper Italia, Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain. Kembalinya Gianluigi Donnarumma ke Serie A telah disarankan sebelumnya bagi Juventus, tetapi jika mantan pemain AC Milan itu bermain di San Siro dengan jersey rival berat mereka, itu akan benar-benar jadi berita yang sangat besar. Nerazzurri perlu menatap jangka panjang, karena Yann Sommer sudah berusia 36 tahun dan penampilannya musim ini tidak sekokoh musim debutnya. Mereka bahkan telah mencatatkan rekor kebobolan yang sangat tinggi di Serie A. Meski rekor kebobolan di Liga Champions masih sangat baik dengan hanya kebobolan 1 gol dari 6 pertandingan, dengan 1 kekalahan. Donnarumma sendiri masih terikat kontrak dengan PSG hingga Juni 2026, tetapi posisinya tidak lagi kokoh di bawah pelatih Luis Enrique. Menurut bursa pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, ada beberapa kontak antara Inter dan pihak agen Donnarumma, yang mengarah kepada rencana transfer untuk mendatangkannya di musim panas mendatang. Meskipun begitu, ini masih rencana awal dan tergantung pada apakah ada kemajuan dalam negosiasi kontrak baru dengan Paris Saint-Germain atau tidak. Penjaga gawang tersebut akan berusia 26 tahun bulan depan dan melakoni debutnya di Serie A untuk AC Milan di usia 16 tahun. Dia kemudian hengkang sebagai agen bebas di musim panas 2021, yang membuat penggemar Rossoneri sangat marah. Perwakilan Fratesi bertemu Direktur Olahraga Napoli, Inter terbuka melepas si pemain. Kemarin, agen gelandang Davide Fratesi, Beppe Rizzo bertemu dengan Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna untuk membahas potensi transfer seperti yang disebutkan Vkinter 1908. Namun, untuk saat ini Fratesi dikabarkan lebih memilih untuk bergabung dengan AS Roma, klub yang memiliki tempat istimewa di hati sang pemain. Sementara itu, Inter, pemilik Fratesi saat ini, tidak menghalangi transfer pada bulan ini. Meski begitu, mereka tetap teguh pada tuntutan harga sebesar 3,540 juta tanpa melibatkan pemain lain sebagai bagian dari kesepakatan. Situasi ini menjadi panas di bursa transfer, mengingat Napoli sangat membutuhkan penguatan di lini tengah, sementara Roma diyakini memiliki daya tarik emosional yang kuat bagi Fratesi. Kedua klub kini berada dalam posisi strategis untuk menentukan langkah selanjutnya. Inter dilaporkan telah menolak tawaran AS Roma yang ingin menyertakan Lorenzo Pellegrini sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan Davide Fratesi. Klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu tetap teguh pada pendiriannya untuk memisahkan negosiasi terkait Fratesi dari pemain lain. Meski begitu, Inter dikabarkan bersedia mempertimbangkan transfer Bryan Cristante dari Roma. Namun, setiap pembicaraan mengenai Cristante akan dilakukan dalam kesepakatan terpisah dan tidak akan memengaruhi negosiasi terkait Fratesi. Laporan dari Vkinter 1908. Langkah ini menunjukkan fokus Inter untuk mendapatkan nilai maksimal dalam proses transfer dan menjaga fleksibilitas dalam menyusun skuad. Di sisi lain, Roma kini harus mencari strategi baru jika tetap ingin mendatangkan Fratesi. Inter tidak ingin menurunkan angka uang tunai yang mereka pinta yaitu sekitar 40-45 juta euro. Di mana niat AS Roma memasukkan Pellegrini untuk menurunkan angka tersebut, sementara Cristante ditawarkan gratis dengan gaji ditangguh parsial kedua klub.